Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Selalu Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gue nggak buat tutorial, tapi kali ini gue mau sharing santai, yaitu menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke, jadi pada video langkah-langkah membuat video seperti calon sarjana atau daftar populer atau YouTube Crash itu cukup ramai dan ada beberapa yang bertanya, yaitu contohnya seperti, Bang, gimana sih cara dubbingnya itu agar jernih, dan gimana sih cara mencari mentahan videonya itu gimana, di situs apa. Oke, nanti gue akan menjawab di video ini secara lengkap. Untuk teman-teman yang belum nonton video ini, bisa ditonton terlebih dahulu. Untuk linknya di sini di atas ya, klik rekomendasi di atas ini, bisa ditonton terlebih dahulu, nanti bisa balik lagi di video ini karena berkaitan khususnya untuk teman-teman semua yang ingin membuat video seperti calon sarjana. Jadi bisa buat videonya karena cukup mudah cara buatnya. Oke, jadi gue akan breakdown terlebih dahulu mengenai cara membuat video seperti calon sarjana. Jadi itu kan konsepnya adalah kita membahas peristiwa atau kejadian lucu atau membahas teknologi. Jadi itu teman-teman bisa buat. Nah, untuk langkahnya itu kita harus mencari ide terlebih dahulu, lalu membuat skrip. Karena untuk membuat video seperti calon sarjana itu nggak dihafalkan, tapi membaca teks gitu. Dan setelah itu kita dubbing suara. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin ada yang bertanya, video dulu atau rekaman dulu, jawabannya adalah rekaman terlebih dahulu. Setelah itu baru sesuaikan mencari footage-nya. Jadi setelah rekaman, kita cari mentahan video lalu diedit, lalu teman-teman tinggal sesuaikan nadanya. Misalkan teman-teman membahas mengenai teknologi, jadi itu tinggal dicari aja, misalkan komputer atau gambar hewan, membicarakan tentang hewan, tinggal dicari aja hewan gitu. Oke, jadi seperti itu ya untuk breakdownnya. Oke, langsung saja gue akan menjawab beberapa pertanyaan dari video yang langkah-langkah membuat video seperti calon sarjana. Itu ada yang bertanya, contohnya adalah cara dubbing biar jernih itu gimana, Bang? Oke, jadi gue sendiri itu untuk rekamannya adalah menggunakan mikrofon, yang mana itu mikrofon Soundtek ST800 udah gue pernah review. Untuk kelebihan dan kekurangannya bisa teman-teman tonton aja di video sebelumnya atau bisa klik rekomendasi di atas ini. Nah, jadi yang pertama gue menggunakan mikrofon. Jadi itu memang udah didesain mikrofonnya agar tidak masuk noise. Jadi itu udah cukup oke, karena memang agak sedikit mengeluarkan budget yang cukup lumayan lah. Jadi itu memang sesuai, yang mana khusus dubbing suara atau bernyanyi itu bisa teman-teman beli, yaitu mikrofon Soundtek ST800. Nah, jadi untuk agar jernih sebenarnya tergantung situasi. Misalkan teman-teman menggunakan HP, itu bisa juga yang mana rekamannya itu harus di tempat yang sunyi, sepi ya, seperti di ruangan, atau teman-teman bisa beli peredam ya, untuk agar tidak ada suara noise, yang mana suaranya agar jernih gitu guys. Jadi ini seperti itu, teman-teman tinggal beli peredam aja, atau misalkan syutingnya tengah malam ya, seperti video ini ya. Jadi gue dibuatnya ini, video ini rekamannya adalah jam 1.46. Jadi ini tetangga udah pada tidur, jadi agar suaranya nggak terlalu berisik. Jadi ya suaranya yang teman-teman sedang dengarkan suaranya seperti ini, jadi nggak ada gangguan, jadi enak gitu. Oke, jadi untuk suara agar lebih jernih, gue saranin di tempat yang sunyi, nggak terlalu ramai, dan juga teman-teman bisa beli peredam ya, atau busa ya. Ini sendiri mic-nya itu ada busa ya, jadi itu mengatur noise itu udah otomatis. Jadi di sini suaranya ya kayak gini yang sedang teman-teman dengarkan, nggak terlalu banyak suara angin gitu. Oke, jadi gitu aja untuk cara dubbingnya biar jernih. Oke, lanjut yang kedua, yaitu Kak, itu dapat video klip orang luar negeri itu dari mana sih? Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya seperti ini juga ya. Jadi itu footage atau mentahan video itu dari mana? Nah, itu jawabannya adalah dari situs Pixabay dan juga Pexel, karena itu gratis dan bebas tanpa harus menambahkan atribusi. Oke, jadi teman-teman bisa cari aja langsung. Misalkan teman-teman ketik aja, misalkan gue sendiri ingin mencari kata halo gitu. Nah, jadi cari pada kategori video, misalkan halo. Nah, videonya seperti ini ya, misalkan sedang dada-dada pada kamera. Nah, itu biasanya khususnya untuk pada footage di awal ya, biasanya itu misalkan halo semuanya, nah tampilkan gambar halo semuanya, jadi gitu.
atau teman-teman membahas tentang teknologi, jadi itu tinggal dicari aja teknologi atau komputer. Nanti ketika teman-teman membahas tentang komputer itu tampilkan videonya atau footage-nya gitu. Jadi mentahan video itu yang orang luar negeri itu dari situs Pixabay, dan itu gratis, teman-teman tinggal download aja ya di situs tersebut, atau juga situs yang lainnya. Kalau gue sendiri dari Pixabay dan juga Pexel. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kalau nggak salah pertanyaan yang ketiga ya, yaitu cara buat isi suara tuh gimana bang? Nah ini kurang jelas, yaitu karena gue jawab rekaman bang pakai mikrofon ya. Nah setelah itu dia jawab lagi, yang dibuat videonya dulu apa rekamannya terlebih dahulu. Nah seperti yang tadi gue bilang, bahwa untuk membuat video seperti calon sarjana itu tentunya kita rekaman terlebih dahulu. Nah sebelum tahap rekaman kita mencari skrip atau membuat skrip ya, jadi setelah itu dibaca. Nah kenapa rekaman terlebih dahulu, yang mana jadi kita bisa menyesuaikan pada tahap editing nantinya. Misalkan kita di mikrofonnya itu suaranya membahas tentang teknologi tercanggih. Nah jadi teman-teman tinggal cari aja footage-nya di situs Pixabay atau Pexel. Jadi tinggal di tambahkan saja, misalkan karena sudah bilang teknologi berarti harus menambahkan footage atau gambar yang berbau teknologi seperti komputer atau hal yang lainnya gitu. Jadi intinya adalah rekaman terlebih dahulu ya. Jadi setelah itu baru pada tahap editing menambahkan footage-nya. Jadi sesuaikan pada suara atau pada dubbingnya gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu footage-nya dari mana bang? Nah ini sama aja seperti tadi, yaitu situs Pixabay dan juga Pexel. Oke, lanjut pertanyaan yang kelima ya, atau terakhir ya di sini. Untuk artikel dari website apakah harus dicantumkan di deskripsi bang? Oke, jadi ini pada pertanyaan ini ya gue udah diskusi, yang mana jadi pertanyaan gini. Misalkan teman-teman belum ada ide ya, misalkan belum bisa mengarang sendiri, misalkan pengen membahas mengenai 7 hewan terangka di dunia. Nah, misalkan teman-teman bisa belum mengarang. Nah, itu teman-teman tinggal cari aja di Google, tapi teman-teman harus berikan sumbernya pada artikel tersebut. Atau teman-teman kalau lebih dibolehkan lagi, izin terlebih dahulu kalau memang teman-teman belum ada ide gitu untuk membahas hal peristiwa atau kejadian lucu atau hal yang menarik. Jadi teman-teman bisa mengambil artikel yang membahas mengenai misalkan 5 alat yang tercanggih ya. Jadi teman-teman cari aja di Google, lalu di situ ambil beberapa kata atau teks, tapi gue saranin lebih baik izin terlebih dahulu. Atau teman-teman mungkin kalau nekat ya, itu bisa cantumkan aja di deskripsi. Atau teman-teman bisa masukkan sumber artikelnya itu di dalam video teks, yaitu di pojokan bisa ditaruh di dalam videonya. Misalkan yang pertama, ini sumber artikelnya dari ini, tinggal dicantumkan aja gitu. Ya jadi ini seperti itu. Untuk membuat video seperti calon sarjana memang tidak mudah, yang mana kita kalau sendiri harus mencari ide untuk membuat skrip juga, dan juga dubbing itu sangat capek dan menguras waktu. Jadi gue saranin teman-teman mungkin bisa upload seminggu sekali, mencari ide terlebih dahulu, evaluasi. Jadi tapi lebih gue saranin lagi yang mana kita membuat tim ya. Kalau seperti channel-channel besar itu kan ada tahap yang mencari ide, membuat skrip, ada bagian dubbing, ada bagian editing. Jadi mereka itu bekerja sama. Jadi kalau sendiri ya memang agak susah gitu. Jadi tidak mudah untuk membuatnya. Untuk membuat video seperti calon sarjana itu kalau sendiri, jadi bisa meledak otak. Ya gue sendiri aja untuk membuat video seperti calon sarjana yang langkah-langkah ini itu gue berhari-hari untuk membuatnya, karena gue sendiri mencari idenya, lalu membuat skripnya, lalu dubbingnya itu gue bertahap gitu, lalu editingnya, mencari footage. Yang paling lama itu pada tahap mencari footage itu lama banget, karena harus menyesuaikan pada suaranya gitu. Misalkan gue membahas mengenai hewan, itu kita cari gambar hewan itu sebanyak mungkin mentahan yang kita ambil pada situs yang tersedia atau gratis. Jadi intinya seperti itu. Untuk membuat video seperti calon sarjana memang agak sulit kalau kita sendiri, karena membuang-buang waktu ya. Jadi gue saranin teman-teman bangun tim, atau kalau gak mau mikir ide tinggal cari aja artikel yang teman-teman mau bahas. Jadi pastikan cantumkan sumbernya gitu ya.
Oke, mungkin gitu aja beberapa pertanyaan dan sharing mengenai cara membuat video seperti calon sarjana. Jadi setelah menonton video ini teman-teman bisa langsung praktekkan. Untuk yang mau bertanya-tanya lagi bisa di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol share dan juga jangan lupa klik tombol subscribe sebagai dukungan channel ini. Terima kasih. Dah.